Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Putra Dika Tarinim 2019-007029, Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Oke, di sini saya akan membuat video profil mengenai proyek usaha saya, yaitu usaha kursus. Bukan hanya saya, tetapi milik kami satu kelompok. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Putra Dekatari NIM 029, dan teman-teman saya yang bernama Mbak Nindya Ayu, Mbak Adelia, Mbak Rizka Rusnanda, dan Mbak Mutmainah. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Usaha Busana, dosen pengampu Bu Desi Triinaya, Magister Pendidikan. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menampilkan PPT, di mana di PPT ini mencakup semua profil ataupun isi dari proyek 4 di bidang kursus yang bernamakan Females Kursus. Nah, di sini ada identitas usaha. Nama usahanya yaitu Females Kursus. Nama ini kami bentuk sama-sama satu kelompok sesuai kesepakatan kami bersama juga. Dan pemilik yaitu kami semua satu kelompok, tetapi yang sebagai penanggung jawab atau manajer di sini yaitu saya sendiri, Putri Dekatari. Nomor telepon dan alamat seperti yang tertera di layar. Jenis usaha yaitu kursus, produk yang akan dipelajari pada kursus ini yaitu mengenai pembuatan gamis. Sedangkan target market yaitu untuk target kursus bersifat umum, bisa untuk pelajar, mahasiswa, ibu karir, dan ibu rumah tangga. Atau bahkan para pria ingin belajar kursus juga boleh. Tidak ada batasan usia ataupun batasan jenis perempuan atau laki-lakinya. Nah, keterampilan menjahit ini sendiri yaitu keterampilan yang mempelajari teknik membuat busana dan lenan rumah tangga, mulai dari mendesain, menjahit, hingga melakukan penyelesaian. Menjahit merupakan salah satu jenis keterampilan dan usaha yang dapat dilakukan oleh siapa saja, karena usaha ini tergolong murah biayanya dan mudah untuk dipasarkan hasilnya. Peserta kursus dari program ini adalah para pelajar, mahasiswa, ibu karir, dan ibu rumah tangga. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memperoleh keterampilan dalam menjahit dan mampu untuk mengembangkan usaha sendiri melalui wirausaha sehingga mampu meningkatkan taraf hidup. Serta diharapkan pula program kursus ini mampu mengurangi bahkan mengentaskan jumlah pengangguran yang ada. Visi dan misi. Visi dari Females Kursus ini yaitu menjadikan Females Kursus sebagai usaha yang menyediakan tempat pelatihan kursus yang baik, memberikan kualitas ilmu yang bagus dan berguna. Sedangkan misinya, mohon maaf ini ada kesalahan tulis, sedangkan misinya yaitu dalam 2 bulan pertama setiap peserta sudah mahir menjahit, dan yang kedua memberikan harga yang terjangkau tapi tidak terlepas dari mutu yang diberikan. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi para peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang menjahit. Manfaat yang kedua yaitu peserta mampu menguasai dan memiliki pengetahuan, pemahaman, serta penerapan kreasi di bidang menjahit. Yang ketiga, pelatihan kursus mampu memberikan bekal kepada peserta untuk mengembangkan diri dengan wirausaha. Yang terakhir yaitu memberikan pelatihan kepada peserta agar terwujud masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki rasa percaya diri menghadapi persaingan global. Nah, profil usaha. Nama usaha yaitu Females Kursus, alamat seperti yang tertera di layar. Untuk ruang lingkup usaha ini, hasil yang diharapkan dari program kursus menjahit tingkat menengah ini diharapkan warga belajar atau peserta mampu menguasai 3 aspek yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Di bidang kognitif, warga belajar atau peserta kursus
diharapkan mampu memiliki pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan kreasi di bidang menjahit, sehingga mampu meningkatkan keterampilan dalam menjahit. Sedangkan dari aspek psikomotorik, yaitu warga belajar diharapkan mampu memiliki keterampilan, kecepatan, keserasian, dan ketetapan dalam menjahit. Dan yang terakhir yaitu aspek afektif, yaitu warga belajar diharapkan memiliki sikap kecermatan, kesungguhan, ketelitian, dan dorongan yang kuat untuk mengikuti program kursus menjahit tersebut. Nah, untuk struktur organisasi sendiri, di Families Kursus ini kebetulan ada 5 anggota yang menjadi manajer, yaitu saya sendiri, Putri Adegatari, untuk pelatih yang pertama dan pelatih kedua yaitu Mutmainah dan Adelia, sedangkan bendaharanya Mbak Rizka Rusnandar dan sekretarisnya Nindya Ayu. Untuk job deskripsi untuk setiap penanggung jawab ini atau setiap penanggung jawab seperti manajer, yaitu mencari materi berdasarkan referensi kurikulum pembelajaran yang berlaku dan diserahkan kepada pelatih. Sedangkan pelatih melakukan revisi dan memberikan usulan mengenai materi yang akan dipelajari beserta sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Nah, lanjut ke sekretaris, menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta maupun lembaga kursus, yaitu sendiri serta membuat jadwal kegiatan. Dan untuk bendahara sendiri pastinya yaitu menghitung pemasukan dan pengeluaran setiap kegiatan. Untuk sistem kursus menjahit di sini, kita tetapkan 3 kali pertemuan dalam sebulan, yaitu minggu pertamanya nanti akan mempelajari mengenai mengambil ukuran dan membuat pola, minggu kedua mempelajari teknik dan langkah menjahit, dan minggu yang ketiga yaitu mempelajari teknik finishing. Sehingga seperti di misi yang pertama tadi, bahwa insya Allah 2 bulan awal itu peserta kursus sudah mahir dalam menjahit. Analisis dan strategi pengembangan usaha. Untuk analisis SWOT-nya, baik internal maupun eksternalnya, yaitu di bagian kekuatan. Yang pertama, tempatnya strategis berada di Kota Dompu, dikarenakan kursus ini juga bisa offline, bisa online, bisa online. Jadi sangat boleh untuk teman-teman pelajari kapan saja dan di mana saja, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, ibu-ibu, bahkan pria maupun wanita bisa mempelajarinya. Terus memiliki sumber daya manusia pelatih yang kompeten di bidangnya. Kebetulan karena kami memang menggeluti di bidang busana ini, jadi pelatih-pelatihnya insya Allah mahir. Yang ketiga yaitu memiliki jaringan pemasaran lulusan yang luas. Nah, untuk kelemahannya yaitu peralatan pendukung praktik yang masih kurang, dikarenakan di daerah kami dan juga kami masih kursus yang kecil-kecilan, jadi tidak terlalu banyak modal. Nah, yang kedua memiliki keterbatasan permodalan. Yang ketiga, peminat kursus masih kurang, dikarenakan juga zaman sekarang zaman semakin canggih dan mungkin orang-orang lebih memilih untuk memesan online pakaian, jadi yang langsung instan saja. Sedangkan peluangnya yaitu lembaga pelatih yang sejenis masih jarang di daerah Dompu. Kedua, kebutuhan akan tenaga penjahit baik untuk tata busana maupun garmen cukup tinggi. Yang ketiga, budaya fashion di dalam masyarakat meningkat pesat. Untuk rumusan strategi atau SO-nya, memaksimalkan potensi sumber daya manusia pelatih yang kompeten untuk membangun LKP. Yang kedua, menggunakan jaringan lulusan yang telah bekerja sama untuk menyalurkan tenaga penjahit baik untuk kebutuhan tata busana maupun garmen. Sedangkan untuk rumusan strategi atau WO, bekerja sama dengan pihak-pihak yang membutuhkan ketersediaan tenaga kerja untuk mengatasi keterbatasan permodalan. Jadi, usaha kursus kami ini
ada bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya seperti pihak dinas sosial ataupun pihak lainnya untuk meminta dana seperti itu insya. Tetapi itu jika dilakukan nanti setelah dari usaha ini. Yang kedua yaitu waktu dibutuhkan cukup lama, dan yang ketiga pembelajaran kursus secara online. Adapun tantangan atau ancamannya yaitu belum memiliki pengalaman dalam menjalankan lembaga kursus yang sejenis, sehingga mungkin masih ada kekurangan di kursus kami, baik itu di dalam pemberian materi pembelajaran atau pelaksanaannya dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pesaing yang ada sudah memiliki pengalaman dan telah memiliki brand yang terkenal di daerah Dompu. Yang ketiga, strategi pemasaran yang dilakukan pesaing masih masif dan terstruktur. Nah, untuk rumusan strategi, memaksimalkan potensi SDM pelatih untuk melakukan keunggulan kompetitif dalam mengatasi kurangnya pengalaman di bidang tersebut. Kedua, pendidikan keterampilan menjahit dapat memberikan pengetahuan keterampilan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor industri kecil dan mengurangi angka pengangguran. Sedangkan yang terakhir yaitu rumusan strategi, berusaha membuka peluang investasi kepada calon investor untuk memenuhi perlengkapan pendukung praktek, meningkatkan dan merubah pola pemasaran agar mampu mengimbangi strategi pemasaran yang dilakukan oleh kompetitor. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan usaha. Promosi yang dilakukan melalui sosial media dan dari mulut ke mulut, biasanya yang puas akan hasil yang diberikan oleh pihak kami, pihak lembaga kursus, mereka memberitahukan kepada teman-temannya atau kepada rekan, sanak saudara, keluarganya untuk kursus di tempat kami. Dan untuk perspektif masa depan, usaha yang akan kami jalankan merupakan pelatihan keterampilan menjahit. Dengan memilih usaha ini, kami yakin bahwa usaha ini akan berkembang dan maju serta dapat berguna bagi masyarakat, khususnya untuk SDM akan menambah peluang bisnis atau UMKM, dan bisa bekerja di perusahaan sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Untuk daya saingnya, usaha kursus dengan konsep yang kami susun merupakan inovasi wirausaha yang layak diperhitungkan, meskipun ada beberapa LKP menjahit. Usaha kami tentunya akan berbeda dengan lembaga lainnya karena kami akan memberikan inovasi-inovasi ilmu yang bermutu dan berguna nantinya. Sedangkan perspektif masa depannya, dilihat dari analisis kebutuhan pasar, di mana sekarang sudah sangat pesat mode busana, sehingga di mana-mana akan membutuhkan penjahit. Sehingga bagi masyarakat yang kursus di lembaga kami nantinya, atau hasil lulusan lembaga kami, nantinya bisa membuka bisnis menjahit sendiri. Nah, untuk sumber modal usaha kursus ini, sumber modal usaha dari Project 4 kursus ini yaitu dari modal bersama satu kelompok, di mana setiap anggota kelompok mengumpulkan dana sama besar setiap orangnya sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kursus. Awal modal dari uang bersama dan hasilnya nanti pun akan dibagi bersama. Tetapi karena sekarang materi kursus diupload di YouTube, sehingga semua orang bisa menonton dan ikut kursus. Untuk pengembalian modal dalam pelaksanaan kursus secara online ini mungkin akan minim keuntungannya, kecuali jika banyak viewers atau para penonton dan yang like, share, atau subscribe, mungkin akan banyak juga pendapatan kami di YouTube. Nah, untuk segmentasi pasarnya sendiri, dilihat dari analisis kebutuhan pasar, di mana sekarang sudah sangat pesat mode busana, sehingga di mana-mana akan membutuhkan penjahit, sehingga bagi masyarakat yang kursus di lembaga kami nantinya, hasil lulusan lembaga kami nantinya bisa membuka bisnis menjahit. Nah, untuk rencana usaha sistem produksi di sini, kami gambar di sini merupakan contoh atau referensi desain yang akan kami
praktekkan nantinya yang akan kami buat bersama peserta kursus nantinya selama kursus. Untuk jenis produk atau jasa, materi yang akan dipelajari di lembaga kursus kami yaitu membuat gamis dengan desain sederhana, di mana nanti akan mempelajari bagaimana cara pengambilan ukuran, pembuatan pola, mempelajari langkah menjahit, dan teknik finishing. Nah, untuk jenis produk atau jasa, jenis produk yang akan dibuat pada pembelajaran khusus menjahit ini yaitu menjahit gamis. Untuk kursus awalnya masih menjahit yang mudah-mudah saja, mungkin nanti untuk kursus yang berikutnya akan berbeda lagi, karena semakin lama akan semakin semakin sulit untuk kita pelajari. Mungkin hal-hal yang baru, hal-hal yang agak-agak sulit, nanti kita akan pelajari bersama. Nah, untuk kualitas produk atau jasa, dalam kursus untuk kualitas layanan terhadap konsumen atau siswa, berusaha untuk memuaskan terhadap setiap pribadi yang ikut dalam kursus menjahit, memberikan kursus terbaik dan mudah dipahami. Untuk harga produk atau jasanya, harga disesuaikan dengan tingkat pembelajaran. Di sini kami rencanakan untuk tingkat pembelajaran dasar 1 bulan itu ya, biayanya sebesar 200.000. Untuk tingkat pembelajaran dasar, keterampilan, kemahiran, sampai kemahiran itu 2 bulan. Itu biayanya 300.000. Nah, adapun bahan dan alat peralatan yang dibutuhkan untuk bahannya sendiri seperti kertas jagung untuk membuat pola, kain yang biasa untuk membuat gamis, satin, sutra, katun, batik, dan lain sebagainya, tergantung keinginan para peserta juga boleh. Nah, contohnya benang, resleting, dan kapur, sedangkan peralatan bisa menyesuaikan, bisa mesin jahit, mesin obras, setrika, mesin nyeci, mesin pembuat lubang kancing, atau mesin pembuatan kancing bungkus. Untuk sistem pembuatan produk atau jasa, kursus pembuatan gamis dilakukan secara virtual dengan sistem yang mudah dipahami, yaitu dengan pembagian desain, mengambil ukuran, membuat pola, menggunting kain, menjahit bahan, fitting, dan finishing, yang masing-masing dikerjakan sendiri. Dokumentasi saat pembuatan video dan pengeditan serta proses mengupload video pada kanal YouTube owner atau pada kanal YouTube manager atau saya sendiri. Nah, ini untuk rencana sistem pemasaran sama seperti tadi, penetapan harganya 1 bulan pertama untuk tingkat pembelajaran yaitu 200, untuk tingkat pembelajaran dasar keterampilan sampai mahir selama 2 bulan yaitu Rp300.000. Sedangkan strategi distribusi untuk mencapai target secara geografis, lembaga melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pada tahap awal, lembaga melakukan penawaran di area tempat tinggal atau di tetangga-tetangga. Pada tahap ini, target peserta yang dituju adalah tetangga dari setiap individu. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, yaitu dilakukan promosi di media sosial atau dari mulut ke mulut. Terus yang kedua, membuat tempat yang nyaman dan aman untuk memamerkan usaha kursus menjahit jika ini dilaksanakan secara offline. Tetapi untuk dilaksanakan secara offline nanti beda hal lagi, ada link yang akan kami beri untuk materinya. Terus yang ketiga, mencari calon konsumen di perkumpulan komunitas atau lembaga lain yang berhubungan dengan bisnis kursus menjahit. Nah, yang keempat ini untuk materi pembelajaran kursus bisa diakses di kanal YouTube Putri Adeka Tari atau klik link di bawah ini. Sudah kami upload minggu pertama dan minggu kedua dan minggu ketiga mengenai pembuatan pola dan cara mengambil pola sampai pada tahap finishing. Sedangkan target konsumen pada usaha kursus kami yaitu seluruh halayak bisa ikut menonton atau mempelajari materi kursus, baik mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ibu-ibu, tidak ada batasnya. Para laki-laki juga boleh jika berminat. Hasil pemasaran, adapun kelebihan dan kekurangan dari hasil pemasaran yaitu kelebihannya dari adanya usaha kursus ini yaitu bisa membantu para wanita yang ingin belajar keterampilan menjahit kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan usia dan batasan waktu.
karena materi diupload melalui kanal YouTube owner. Sedangkan kekurangannya yaitu materi diupload di YouTube sehingga mungkin akan timbul kurang paham bagi para peserta kursus mengenai materi, lebih-lebih mengenai pembuatan pola, terutama bagi lulusan SMA yang sama sekali belum mengetahui pembuatan pola. Nah, mungkin itu saja video profil dari Project 4 kursus yang ditanggung jawab atau yang dimanajerkan oleh saya, Putri Adeka Tari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.